itu aku dirujuk ke rumah sakit, aduh lupa ya. Oh iya. Nah, jadi ada dua pilihan waktu dari puskesmas itu dirujuk ke rumah sakit umum Pindad atau yang kedua ke RSGM. Nah, aku tuh tahu banget kalau di RSGM itu kan pasti penuh banget kan, apalagi waktu itu tuh masih COVID kan, waktu antara bulan Juni, Juli gitu, itu masih COVID juga kan. Cuman di Bandung itu belum terlalu merah lah kalau nggak salah. Nah, karena aku deket juga sama rumah, ya udahlah aku memilih untuk ke rumah sakit umum Pindad. Nah, diperiksa juga sama dokter bahwa ternyata memang aku tumbuh gigi geraham di belakang, tapi karena di sana tidak ada ronsen, aku dirujuk ke RSGM. Jadi mau nggak mau tetap aku harus balik ke RSGM. Sebelumnya dari RS Pindad maupun ke RSGM itu aku pakai rujukan dan free, sama sekali aku tidak berbayar karena aku menggunakan BPJS ya. Nah, setelah itu aku ke RSGM ya kalau nggak salah, rumah sakit gigi dan mulut yang di RM Marta Dinata. Itu aku memerlukan waktu 1 bulan lebih untuk daftar di situ karena di sana harus daftar online, gak bisa langsung datang, dan untuk daftar online-nya pun terbatas. Jadi kayak untuk aku nih, aku kan masuknya ke gigi, bedah dan mulut nih. Itu kan banyak ya di RSGM itu poli-polinya lagi. Aku tuh ke gigi dan mulut, dan untuk daftarnya itu, daftar online-nya itu kayak dibatas, misalkan poli ini tuh untuk berapa puluh orang, poli ini berapa puluh orang, karena kan memang lagi situasi COVID kan. Jadi untuk hariannya itu dibatas, dan aku tuh selalu nggak dapet untuk daftar online karena selalu penuh. Pokoknya selama 1 bulan barulah aku dapet pendaftaran online itu. Datanglah aku dijadwalin kalau nggak salah hari Senin atau Selasa gitu ya ke sana, dan ternyata pendaftaran online tersebut itu bukan pendaftaran kita untuk antrian kita di dalam. Jadi itu tuh cuma buat antrian kita bahwa kita tuh akan ke sana doang. Jadi begitu datang, ada satpam nih, udah ditanya juga udah daftar online atau belum, nanti dicatat sama mereka, terus dikasih nomor antrian lagi, masuk ke dalam itu nggak langsung masuk ke ruangannya, tapi kayak di tenda gitu, kita di screening awal dulu, kayak ngisi formulir, ditanya-tanya apakah kita pernah di swab, terus pernah positif, terus sebelumnya kita ada gejala flu, batuk, dan yang lain-lain. Udah gitu cek suhu dan yang lain-lain, pokoknya mengikuti prosedur kesehatan. Itu tuh antrinya dari pagi sampai siang. Setelah itu aku masuk ke dalam, ditensi, dicek, ambil lagi berkasnya, baru dimasukin ke loket pendaftaran untuk ke poli. Jadi sebelum ke poli itu kita melewati 2 kali pendaftaran atau screening terlebih dahulu. Nah, dari situ aku nunggu nih 1 sampai 2 jaman lah, karena di situ juga banyak banget, penuh banget orang-orang yang mau periksa ke situ. Setelah dipanggil, didaftarin, dan setelah itu baru deh aku ke poli klinik bedah dan mulut kalau nggak salah, naik ke lantai 3. Nah, dari lantai 3 tersebut aku antri lagi nih buat dipanggil, dan ternyata aku tuh ke bagian yang siang, kalau nggak salah tuh setelah zuhur ya, jam 1-an, sesi 2. Nah, istirahat dulu nih, keluar beli makan dulu dan yang lain-lain, terus naik ke atas nunggu panggilan. Setelah nunggu panggilan dan ketemu dokter, waktu itu aku diperiksa. Dan tahu apa yang lebih mencengangkan? Ternyata gak hanya gigi di sini, di kanan dan di kiri, tapi juga kemungkinan gigi atas aku pun harus dicabut. Dan dokternya menyarankan aku untuk ronsen, dijadwalkanlah aku untuk ronsen. Seminggu kemudian aku ronsen, aku dapat hasilnya, udah gitu baru dikasih ke dokter. Halo, ini part 2-nya. Aku bakal kasih tahu setelah di ronsen ataupun hasil ronsen. Jadi aku tuh udah 2 kali kan bolak-balik ke RSGM, dan aku yang terakhir itu ngambil ronsenan.
Nah, dari hasil ronsen ini kita kasih ini ke dokter. Itu tuh kan kita ke poli gigi bedah kan, gigi bedah mulut. Terus ke atas ngasihin hasil ronsennya. Nah, aku kira ketika kita ngasih hasil ronsen itu, oh ya udah aku tuh dijadwalin buat operasi atau apa atau gimana lah di minggu selanjutnya. Dan ternyata hari itu juga aku harus langsung operasi atau cabut tanpa persiapan apapun. Nah, ini fotonya. Kelihatan. Ini gigi kanan aku di X karena dia udah dicabut dan posisinya ini seperti yang udah aku jelasin di video sebelumnya bahwa ini tuh bertabrakan dengan gigi yang ada di sebelahnya dan ini tuh yang bikin sakit tuh ini. Dan dokternya juga ngejelasin sih yang bikin sakit itu karena kan ngerobek gusi juga, terus karena bertabrakan jadi kenapa sampai sakit kepala itu ya ini nih penyebabnya. Aku kira aku kolesterol, tapi ya alhamdulillah sih ternyata gara-gara ini gitu sakitnya. Terus di sebelah sini pun sama, lihat. Dia kalau misalkan semakin lama ini kan semakin naik ke atas nih. Kita juga harus lihat perkembangannya apakah nantinya dia itu mengganggu gigi sebelahnya atau enggak, itu tergantung atau kata dokternya sih dilihat nanti aja. Kalau yang ini kan udah jelas-jelas waktu tumbuh aja dia udah nabrak ke sini kan. Ini juga belum keluar dari gusi ya, ini masih di dalam gusi. Terus setelah itu kata dokternya yang harus dicabut itu ini 1, 2, 3, 4. Kenapa atasnya harus dicabut? Karena dia ini ketika ini dicabut, dia itu tidak ada penyangga buat si gigi ini. Jadi kayak nggak ada pasangannya gitu kan. Nggak ada pasangannya. Ini juga sama. Jadi kalau misalkan yang bawahnya dicabut, atasnya juga perlu dicabut kata dokternya. Karena kalau nggak dicabut, lama-lama gigi yang ini tuh bakal turun ke bawah. Jadi bakal panjang sebelah gitulah. Pokoknya mereka itu gigi ini berpasang-pasangan, nggak bisa sendiri. Nanti kalau sendiri taulah. Ya, jadi intinya aku itu dari keempat gigi yang harus dicabut karena yang urgent itu ini, jadi yang dicabut duluan adalah ini. Jadi aku waktu itu tidak dicabut semuanya. Ada juga sih yang operasi semuanya langsung dicabut, nanti itu operasi besar kalau nggak salah. Kalau aku enggak, jadi saat itu pun karena minggu sebelumnya aku udah dijadwalin oleh dokter yang sebelumnya. Jadi pada saat aku masih hasil ronsen langsung dicabut saat itu juga. Jadi tindakannya lumayan cepet sih. Terus aku bakal ceritain proses aku dicabut gigi.